Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda yang solih dan solihah? Bunda harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, hari ini kita belajar tema 6, cita-citaku, subtema 1, pembelajaran 4. Jangan lupa membaca doa terlebih dahulu ya nak. Selamat belajar. Oke, semuanya perhatikan gambar di atas ya. Nah, ini ada anak perempuan yang memiliki banyak sekali cita-cita. Ya, jadi cita-cita seseorang merupakan impian yang ingin dicapai karena ia memiliki minat dan kesuksesan. Ada banyak jenis kegiatan yang dapat kamu lakukan. Semuanya memiliki manfaat untuk mencapai cita-citamu. Oleh karenanya, kamu harus terus berusaha mengatasi kesulitan dalam melakukan kegiatan yang bermanfaat tersebut. Jadi kalau kalian suka membaca, lanjutkan membacanya ya. Meskipun ada sedikit mager ya nggak apa-apa. Nah, ada banyak sekali kisah tentang orang-orang yang meraih mimpi besarnya dengan menghadapi kegagalan terlebih dahulu. Salah satunya adalah Thomas Alva Edison atau penemu lampu listrik. Ayo, sebelum ada Thomas Alva Edison, pastinya kita sekarang tidak ada listrik. Nah, sangat bersyukur sekali pada zaman itu lampu ditemukan oleh Thomas Alva Edison. Jadi, semasa sekolah ia pernah dikeluarkan dari sekolahnya karena dianggap tidak dapat mengikuti pelajaran di sekolah. Thomas kecil bermasalah dengan pendengarannya. Ia harus berusaha lebih keras dari teman-temannya yang lain dengan belajar sendiri di rumah dan membantu ibunya yang miskin. Dengan belajar sendiri di rumah, Thomas membaca banyak buku yang memacu melakukan berbagai macam percobaan di bidang sains. Beribu kali ia gagal, 2000 kali ia mencoba kembali. Ia tak pernah menyerah, kegigihannya berbuah manis, sehingga kita dapat menikmati terangnya lampu pijar ciptaannya. Ayo, dapatkah kamu bayangkan jika ia menyerah? Pasti kita sekarang gelap gulita ya, nggak ada lampu. Thomas menceritakan rahasia keberhasilannya. Jika saya ditanya apakah yang dapat membuat seseorang berhasil dalam hidupnya, jawaban saya sama. Orang itu harus terus menambah kegagalannya. Jika kamu takut gagal, kamu tidak berani mencoba dan berusaha. Masya Allah, jadi si Thomas ini bisa menjadi panutan kita ya. Meskipun kita gagal dalam mencoba sesuatu, kita harus terus berusaha sampai betul-betul cita-cita kita tercapai. Terkadang saya malu jika berbicara di depan orang banyak. Bagaimana saya bisa menjadi guru yang baik? Pasti banyak ya yang berpikiran seperti itu. Nah, semua perlu dilatih, Din, katanya. Aku pun demikian, aku harus terus berlatih agar bisa menjadi olahragawan yang hebat. Meskipun badanku kecil, nyaliku tidak kecil, Din. Yuk kita saling memberi semangat untuk mencapai cita-cita kita. Benny yang berbadan kecil sangatlah gesit dan tangkas. Dayu yang gemulai pandai menari. Lihatlah Siti yang lincah, sungguh sigap gerakannya. Lani yang senang berolahraga pun sangat bugar. Kenampakan luar mereka sangatlah beragam, namun semuanya memberikan manfaat yang sangat baik untuk masyarakat sekitar. Nah, negara Indonesia yang terletak di titik persilangan antara berbagai bangsa menyebabkan beragamnya ras yang ada di Indonesia. Ras berkaitan dengan ciri-ciri fisik atau ciri tubuh. Setiap suku di Indonesia mempunyai ciri fisik yang berbeda. Masyarakat yang tinggal di Pulau Papua dan Pulau Aru merupakan satu kelompok ras yang berbeda dengan kelompok lainnya. Kelompok masyarakat Sakai dari Riau, suku Kubu dari Sumatera Selatan, suku Tomuna dari Pulau Muna, masyarakat Enggano di Bengkulu dan masyarakat Mentawai memiliki kemiripan satu dengan yang lain. Masyarakat Batak
Toraja dan Dayak ada dalam kelompok ras tersendiri. Demikian juga dengan kelompok masyarakat Madura, Jawa, dan Bali, memiliki ciri fisik yang hampir serupa. Oke, di sini Bunda ada pertanyaan, bagaimana keragaman orang-orang yang ada di sekitarmu? Adakah ciri fisik berdasarkan suku asal yang membedakannya? Keragaman orang-orang yang ada di sekitar saya sangat beragam karena berasal dari suku yang berbeda. Keragaman tersebut berupa warna kulit dan perawakannya. Jadi perawakan itu maksudnya tuh ciri khas dari wajah setiap individu ya, setiap manusia ya nak. Kemudian, apakah manfaat mengetahui keberagaman ras dan ciri fisik suku-suku yang ada di Indonesia? Jadi, manfaat mengetahui keberagaman ras dan ciri fisik suku-suku yang ada di Indonesia adalah kita lebih mengenal dan menghargai keberagaman yang ada di Indonesia. Keragaman orang-orang yang ada di sekitar saya sangat beragam karena berasal dari suku yang berbeda. Keragaman tersebut berupa warna kulit dan perawakan. Dengan mengetahui keragaman yang ada, maka kita mendapat beberapa manfaat. Manfaat mengetahui keragaman ras dan ciri fisik suku-suku yang ada di Indonesia adalah kita lebih mengenal dan menghargai keragaman yang ada di Indonesia. Manfaat mengetahui keragaman ras dan ciri fisik masyarakat di sekitar kita adalah agar dapat bergaul dengan masyarakat di sekitar kita dengan baik. Nah, dari keberagaman yang ada di sekitar kita, kita dapat mengambil hikmahnya. Hikmahnya adalah kita dapat mempelajari bahasa baru dari orang tersebut, gitu. Adat istiadatnya, jadi segala sesuatunya bisa menjadi ilmu baru untuk kita. Oke, jadi dapat disimpulkan yang pertama, perbedaan ciri fisik antar ras dan suku bangsa memperkaya keberagaman masyarakat Indonesia. Kemudian keragaman yang menguatkan satu dengan yang lain sebagai bangsa Indonesia yang berbesar hati, hidup rukun dalam perbedaan. Lalu keunikan tersebut disampaikan pada sebuah puisi. Nah, di sini ada sebuah puisi yang berjudul Tanah Airku Tanah yang Beragam, karya D. Caritas. Ayo semuanya anak-anak, dibaca, dipahami, dicermati ya. Oke, selamat membaca. Oke, setelah kalian membaca puisi tersebut, di sini Bunda akan memberikan makna puisi bait pertama ya. Ini kamu menyebut dirimu orang Toraja. Ia menyebut dirinya orang Papua. Aku menyebut diriku orang Madura. Kami menyebut diri kami orang Indonesia. Maknanya adalah bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku seperti Toraja, Papua, Madura, dan lain sebagainya. Walaupun berbeda-beda suku, tetap sebagai bangsa Indonesia. Lalu kemudian makna kedua di bait kedua itu masing-masing suku harus bangga dengan identitas kesukuannya. Dan semua suku tersebut pada akhirnya dikenal sebagai bangsa Indonesia. Kemudian makna puisi bait ketiga yaitu
Tanah airku, tanah titipan para dewa. Tanah airku, tanah pusaka. Tanah airku, tanah yang beragam. Segalanya ada untuk manusia Indonesia. Maknanya adalah negeri Indonesia memiliki kekayaan alam dan budaya yang beragam. Keberagaman tersebut semata-mata untuk mensejahterakan bangsa Indonesia. Makna puisi secara keseluruhan. Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, seperti Toraja, Papua, Madura, dan lain sebagainya. Walaupun berbeda-beda suku, tetapi tetap sebagai bangsa Indonesia. Masing-masing suku harus bangga dengan identitas kesukuannya, dan semua suku tersebut pada akhirnya dikenal sebagai bangsa Indonesia. Oke, lanjut lagi ya. Keberagaman di Indonesia tidak melulu tentang budaya dan tradisi. Adanya keberagaman alam juga mengakibatkan beragamnya sumber daya alam yang ada. Sumber daya alam yang tidak terbarukan adalah sumber daya berupa pertambangan. Bahan yang ditambang adalah berbagai jenis mineral dan logam seperti emas, nikel, batu bara, dan bauxit. Sumber daya alam dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau renewable yaitu sumber daya alam yang dapat digunakan berulang-ulang kali dan dapat dilestarikan. Sumber daya alam tidak dapat diperbaharukan adalah sumber daya alam yang tidak dapat didaur ulang atau sifatnya hanya dapat digunakan sekali saja atau tidak dapat dilestarikan serta dapat punah. Baiklah, mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.